Yang saya muliakan, yang saya cintai, majelis hakim yang dimuliakan oleh Allah, hakim ketua, hakim anggota, panitra. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, para jaksa penuntut umum. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, para tim kuasa hukum. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para anggota kepolisian dari Direktorat Krimum yang selama ini telah setia mengawal saya dari Polda Jabar menuju persidangan. Yang saya muliakan seluruh kepolisian dari Polres Bandung yang telah mengawal persidangan ini dari awal sampai akhir sehingga berjalan dengan aman, dan khususnya yang saya cintai, yang saya muliakan kepada seluruh umat Islam yang telah setia hadir setiap sidang untuk mendukung saya. Kepada majelis hakim yang mulia, izinkan saya memulai pembelaan atau pledoi saya dengan kata-kata alhamdulillah. Segala puji kepada Allah. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa dan kuat selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha adil, yang adil selain Allah kadang berbuat adil dan kadang tidak berbuat adil. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Majelis hakim yang sangat saya muliakan, memang betul Indonesia bukan negara Islam. Bagi saya Pancasila adalah harga mati. Bagi saya Undang-Undang Dasar 1945 adalah harga mati. Akan tetapi tidak bisa kita nafikan bahwasanya bagi setiap warga Indonesia yang beragama memiliki hak untuk menjalankan apa-apa yang diwajibkan atau dilarang oleh agama tersebut. Nah, izinkan saya membawa ayat-ayat sedikit dan sedikit hadis serta sedikit pendapat para ulama yang berkaitan dengan adanya persidangan ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan bagi seluruh umat manusia, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang pada intinya menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya bahwasanya ciri umat Islam terbaik adalah umat yang menyeru, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ayat yang kedua, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada dari kalian wahai umat Islam sekelompok golongan yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Menurut tafsir Al-Imam Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, begitu juga tafsir Anwarul Tanzil Al-Imam Baydawi, begitu juga dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, yang memang disebutkan bahwasanya dari kedua ayat tersebut di situ disebutkan bahwasanya ciri umat yang terbaik adalah yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Tetapi menurut beliau banyak yang bisa menyeru kepada kebaikan, tetapi jarang yang bisa mencegah daripada kemungkaran. Itu yang pertama menurut ayat Al-Quran. Yang kedua, menurut hadis Nabi Muhammad, majelis hakim yang saya muliakan, qala Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa idza lam yastati' fa bi famihi, fa idza lam yastati' fa bi qalbihi, fa bidzalika adhaful iman. Apabila kalian wahai umat Islam melihat suatu kemungkaran, suatu maksiat, suatu perbuatan dosa, suatu kemudaratan, maka cegahlah maksiat itu dengan tangan kalian. Apabila kalian tidak sanggup dengan tangan, maka cegahlah dengan mulut. Apabila kalian tidak sanggup dengan mulut, maka cegahlah dengan hati. Maka mencegah dengan hati itulah paling lemahnya iman. Nah, dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwasanya hadis tersebut memiliki arti orang yang kuat imannya adalah yang dimana ketika dia melihat kemungkaran, dia mencegah kemungkaran itu dengan tangan terlebih dahulu. Apabila tidak sanggup, baru dengan mulut, yakni nasihat. Kalau tidak sanggup, baru dengan hati, yakni berdoa. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi
Di zaman Nabi Muhammad ada Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Bahkan Nabi Muhammad memerintahkan untuk membunuh nabi palsu itu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau jadi pemimpin, beliau pernah berkata, andaikan aku tidak mendahului engkau, maka sudah pasti aku bunuh. Maksudnya ketika itu ada seorang wanita yang menghina Nabi, ada satu sahabat memotong tangan wanita itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, laula sabaqtani la aqtuluha. Kalau kamu tidak mendahuluiku, maka sungguh akan aku bunuh wanita itu karena telah menghina Nabi. Itu yang kedua. Ketiga, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau juga pernah membunuh orang yang menghina Nabi. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, beliau pernah membunuh orang-orang yang menghina Nabi. Kemudian yang kelima, di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah memerangi orang-orang yang menganggap beliau sebagai Tuhan, atau disebut dengan kaum uluhiyah. Jadi ada sekelompok golongan menganggap beliau sebagai Tuhan, beliau perangi. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz seterusnya, beliau tidak pernah membiarkan kemungkaran itu terjadi. Nah, adapun hadis yang kedua, man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halalahum an yufaqqa ainahu. Itu terdapat dalam kitab Marqatus Sulul Tasdiq fi Syarah Sulul Taufiq, yang dimana artinya barang siapa yang naik ke satu rumah atau mengintip-intip isi rumah seseorang, maka sang pemilik rumah halal untuk mencolok kedua matanya. Para ulama mengartikan barang siapa yang mengintip-intip isi rumah orang, maksudnya isinya barang siapa yang mengintip-intip anaknya, mengintip-intip istri orang, maka orang yang memiliki istri atau anak itu halal untuk mencolok kedua matanya. Ketika dia mencolok kedua mata, maka dia tidak akan diberikan hukuman. Nah, jikalau mengintip-intip saja dihalalkan bagi seseorang itu untuk mencolok kedua mata orang itu, apalagi orang yang mengakui istrinya sebagai istri, mengakui istri orang lain sebagai istrinya. Itu hadis. Yang terakhir yang mulia, menurut pendapat para ulama, pertama Al-Imam Al-Qarafi dalam kitab Al-Dhahirah halaman 31, halaman 31 kalau tidak salah jilid 12. Di situ beliau berkata, qala Malikun, berkata Al-Imam Malik, man intasaba, barang siapa yang bernasab ila ahli baitin Nabi, bernasab kepada Nabi Muhammad SAW, maksudnya kadiban, yakni bernasab kepada Nabi tapi palsu, bukan cucu Nabi tapi mengaku cucu Nabi. Maka apa yang harus dilakukan? Menurut Imam Malik dalam kitab Al-Dhahirah, yudrak fal yudrak darban waji'an, maka pukullah itu orang dengan pukulan yang keras. Agar apa? Agar menjadi pelajaran bagi orang tersebut. Yang kedua, fal yushhar, ma'rufkan, viralkan, perkenalkan kepada orang-orang bahwasanya dia ini adalah orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, agar tidak menjadi orang-orang lain tidak mengikuti perbuatan buruk yang dia lakukan. Yang ketiga, falyuhbas tawilan, maka hendaklah orang yang mengaku itu dipenjarakan dengan penjara yang lama hatta tadharu taubatuhu, sehingga nampak pertaubatannya, sehingga dia bertobat kepada Allah. Kenapa? Li'annahu istahaqqa bihaqqin Nabi, karena dia telah merebut hak Nabi Muhammad, karena dia telah menyandarkan suatu kepalsuan kepada Nabi. Sedangkan tidak ada suatu kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran menyandarkan suatu kepalsuan, suatu kedustaan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Yang mulia, yang saya hormati dan saya muliakan, sebenarnya saya tidak memiliki niat buruk untuk menganiaya kedua korban tersebut. Saya hanya ingin bertabayyun, ingin mencari tahu, ingin mengklarifikasi betul atau tidaknya. Saya memang adalah orang yang keras. Jikalau saya hanya ingin tanpa mau cari tahu, membabi buta, tidak mungkin saya suruh murid saya untuk menjemput bawa ke pondok. Padahal saya punya ratusan ribu murid di daerah Jawa Barat, apalagi Bogor. Kalau saya punya niat jelek, bisa saja saya suruh murid saya untuk menghabisi dia di jalan tanpa mengotori tangan saya, kalau saya punya niat jelek. Dan adapun kenapa saya tidak melaporkan kejadian tersebut, yang mulia, saya jujur karena saya kehilangan kepercayaan kepada para penegak-penegak hukum yang ada di Indonesia, khususnya kepolisian, karena selama ini kami membuat laporan tidak pernah ditanggapi. Adapun ketika kami yang terlapor, secepat kilat dari saksi menjadi tersangka, dari tersangka langsung ditahan. Oleh karenanya, dengan alasan itulah kami tidak membuat laporan. Yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya saya yakin kepada majelis hakim yang mulia, khususnya kepada hakim ketua, jikalau kepolisian bisa diintervensi, jikalau kejaksaan bisa diintervensi, tetapi saya sangat yakin
bahwasanya pengadilan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan saya yakin majelis hakim yang mulia, khususnya hakim ketua, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Saya yakin majelis yang mulia tidak akan membenarkan yang salah walaupun yang salah itu kawan, dan tidak akan menyalahkan yang benar walaupun yang benar itu tidak sejalan dengan majelis yang mulia. Karena apa? Karena persidangan, karena hakim, semuanya itu urusannya dengan Allah, yakni berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka saya tutup pembelaan saya ini yang mulia dengan pertama, saya ingatkan diri saya sendiri. Saya mengingatkan diri saya, wahai Bahar bin Smith, segala yang kamu lakukan, saya ingatkan diri saya, segala yang saya lakukan, baik yang tampak atau yang tidak tampak, yang tersembunyi atau yang tidak tersembunyi, semua yang saya lakukan, yang saya ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu yang saya ingatkan pertama untuk diri saya. Yang kedua, saya mengingatkan kepada saudara-saudara jaksa, sekarang Anda boleh menuntut siapapun di dunia, tetapi kelak di akhirat Anda akan dituntut oleh Sang Maha Penuntut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya ingatkan kepada saudara-saudara penasehat hukum, sekarang Anda membela saya. Jikalau Anda membela saya sedangkan saya benar, Anda mendapatkan pahala. Tetapi jikalau Anda membela saya sedangkan saya salah, Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya mengingatkan majelis hakim yang mulia bahwasanya sekarang majelis hakim menyidang saya, majelis hakim mengadili saya. Kelak di akhirat saya, penasihat hukum, penuntut umum, hadirin dan majelis hakim, kita pun semua akan disidang di pengadilan Allah, dan pengadilan Allah lah yang seadil-adilnya, pengadilan yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya berterima kasih kepada majelis karena telah mengadili saya dengan seadil-adilnya, dan saya meminta kepada majelis hakim untuk mengeluarkan keputusan dengan seadil-adilnya. Saya ridho, saya ikhlas apapun itu, karena sebagai warga negara yang baik harus bertanggung jawab tidak melawan hukum atas jatuhan putusan hukuman apapun yang diberikan kepadanya. Dan terakhir yang mulia, saya ingin sampaikan bahwasanya saya, Bahar bin Ali bin Smith, bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, maka selama itu saya tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran tersebut. Bahar bin Ali bin Smith, Bandung, 20 Juni 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia.